Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar setiap kita hari ini? Biarlah kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa melingkupi kita, dan biarlah dalam setiap hari kehidupan kita, kita boleh semakin mengenal Dia, diubahkan olehnya, dan hidup kita dapat menjadi berkat dan memuliakan Dia. Hari ini tiba saatnya kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, biarlah sungguh melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan boleh menolong setiap kita menjadi orang-orang yang mau senantiasa menyenangkan, memuliakan Dia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur apabila hari ini kembali Engkau karuniakan bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena setiap hari yang Kau berikan adalah sebuah kesempatan untuk kami hidup memuliakan nama Tuhan. Kami rindu biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan boleh menolong kami mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan kehidupan kami dapat menjadi saksi. Kami siap menyambut firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau Allah yang boleh berbicara di dalam hati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, refleksi Gema kita hari ini diberikan judul yaitu adalah menyenangkan manusia, yang diambil dari Yesaya 39, namun saya akan membacakannya di ayat 5 sampai ayat yang ke-8 saja. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, "Dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel." Hizkia menjawab kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku." Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun menghidupi dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara sekalian, saya percaya kita akrab dengan sebuah istilah yang bernama bunglon. Saudara, bunglon memang salah satu binatang. Dan binatang ini seringkali memiliki pertahanan hidup, yaitu adalah menyesuaikan kondisi atau warna kulitnya sesuai dengan keadaan di sekitarnya agar tidak dilihat oleh lawan, dan kemudian mereka akan dimangsa. Dan kata bunglon seringkali disematkan kepada orang-orang yang tidak memiliki pendirian, di mana ketika ada di dalam situasi dia berkata A, di situasi yang lain dia berkata B, untuk dengan maksud yaitu adalah supaya menjaga dirinya. Saudara sekalian, mungkin kita pernah ada di posisi-posisi yang demikian. Namun sesuai dengan tema kita hari ini yaitu adalah menyenangkan manusia, mari kita lihat dari sudut pandang firman Tuhan. Apakah sesungguhnya menyenangkan manusia itu adalah hal yang baik? Atau sebaliknya, apa yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Saudara sekalian, memilih antara menyenangkan manusia dan menyenangkan Tuhan seringkali sulit. Saat bergaul, kita condong untuk lebih menyenangkan hati teman, anak, suami, istri, keluarga, ketimbang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita berpikir, kalau Tuhan pasti maklumlah. Tapi belum tentu orang lain. Kita takut membuat mereka tersinggung. Mungkin pula kita menghindari tanggung jawab untuk menegur perbuatan dosa yang dilakukan teman kita dengan dalih mengasihi. Atau supaya pertemanan kita tidak terputus. Supaya silaturahmi kita tetap terjaga. Kita mengabaikan tanggung jawab menegur dosa agar tidak kehilangan teman. Kita condong mencari-cari alasan untuk membenarkan sikap yang lebih menyenangkan manusia daripada menyenangkan Tuhan. Saudara sekalian, Raja Hizkia yang telah disembuhkan Tuhan ternyata tidak berupaya sekuat tenaga untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika Raja Babel, Merodak Baladan mengirim surat dan hadiah kepada Raja Hizkia, ia menerima mereka di istananya dengan penuh sukacita. Tidak jelas apakah mereka datang karena undangan Raja Hizkia atau karena keinginan mereka sendiri. Yang jelas Raja Hizkia menerima mereka. Kemungkinan surat yang dicatat di pasal 39 ayat yang pertama
berisi pemberitahuan tentang kedatangan Merodak-Baladan ke Yerusalem. Hadiah dan kedatangan Raja Babel ini jelas memiliki maksud politik. Saat itu Merodak dan Baladan masih kecil kekuatannya. Ia pasti ingin mencari mitra politik untuk melawan Asyur yang memiliki kekuatan yang besar pada saat itu. Dan di sini yang menjadi permasalahan yaitu adalah Raja Hizkia tidak berpikir panjang. Saudara, dengan senang hati ia memamerkan semua harta kekayaan yang ia miliki. Kita bisa lihat itu di pasal 39 ayat yang kedua. Tidak ada yang tidak diperlihatkannya pada mereka, baik di istananya maupun di seluruh daerah kekuasaannya. Tindakan Raja Hizkia itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Apalagi ia melakukannya tanpa meminta petunjuk Tuhan melalui Nabi Yesaya. Ketika Nabi Yesaya menegur Raja Hizkia dan menyampaikan nubuat Tuhan tentang pembuangan ke Babel, Raja Hizkia berkata bahwa itu baik. Ia tidak mempedulikan masa depan bangsanya. Bagi dia, yang penting adalah adanya kedamaian dan keamanan seumur hidupnya. Saudara sekalian, sungguh mengejutkan bahwa Raja Hizkia memiliki sisi buruk seperti ini di dalam hatinya. Ia hidup benar, tetapi ia tidak terlepas dari kelemahan dan dosa manusiawi. Ia mementingkan diri sendiri dan tidak mempedulikan orang lain. Ia memilih untuk lebih menyenangkan manusia, yakni Raja Babel, daripada mengasihi dan takut akan Tuhan di usia yang telah ditambahkan Tuhan. Saudara, setelah diberkati, ia justru melupakan Tuhan. Saudara sekalian, ketika kita merefleksikan akan apa yang menjadi kehidupan dari Raja Hizkia, ini membuat kita bertanya, apakah anugerah yang kita terima daripada Tuhan sudah membuat hidup kita lebih mengasihi Tuhan dan hidup takut akan Dia? Atau justru kita mendapati bahwa semakin kita menerima anugerah Tuhan, maka hidup kita semakin semena-mena. Kita tidak lagi mempedulikan anugerah yang begitu mahal yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Bahkan seringkali ketika kita diperhadapkan dengan sebuah kebenaran yang harus dipertahankan, mungkin kita lebih memilih menyenangkan manusia daripada menyenangkan hati Tuhan. Saudara, refleksi ini mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh datang bertobat kepada Tuhan apabila selama ini kita menemukan hidup kita, diri kita lebih condong mencari aman dengan menyenangkan manusia ketimbang menyenangkan Tuhan. Dan biarlah ini juga merupakan sebuah seruan, sebuah renungan pertobatan agar supaya hidup kita memiliki fokus yang jelas, yaitu adalah memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Mari saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur apabila hari ini firman Tuhan kembali menegur setiap kami. Apabila ya Tuhan Engkau mendapati kehidupan kami selama ini lebih sering, lebih cenderung dan condong ya Tuhan menyenangkan manusia ketimbang menyenangkan Tuhan. Ampuni setiap kami. Kami datang dengan penuh kerendahan hati memohon agar Tuhan yang senantiasa memampukan kami untuk hidup kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan saja, bukan menyenangkan manusia. Karena kami tahu ya Tuhan, kami adalah milik Tuhan dan anugerah-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Dan biarlah boleh kami tunjukkan rasa syukur itu dengan sungguh-sungguh lebih memilih apa yang Tuhan kehendaki daripada apa yang dikehendaki oleh manusia. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh berbicara dalam hati setiap kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kita and have a nice day.